bagaimana kita overcome bad news. Dina ini tahun lalu itu merupakan tahun terberatnya. Dia didiagnosa dengan kanker limfoma, datanglah kabar buruk itu. Ini tuh sesuatu yang terjadi sama orang lain, nggak mungkin ya sama kita. Ya, I wanna cry, terus sudah nangis kan, dipeluk sama dedinya, kayak gitu. Kita semua pada nangis gitu. Kalau nggak peluk Steve tuh aku nggak bisa tidur. I don't want to lose him yet. Hai semuanya, selamat datang kembali di Ngobrol Yuk Moms Podcast dengan gue Ruli dan Cina, teman baru Seasons 2. Wow, kita ada di season kedua sekarang ini. Kan kebetulan di Kanada ini musim berganti. Sekarang itu kita ada di spring, penuh dengan bunga-bunga. Iya. Musim semi. Iya, mood juga semakin Naik. semangat daripada winter yang dingin-dingin gak jelas. Oke. Dan kita sudah ada bertatap muka sekarang, mencoba sesuatu yang baru. Iya, biar lebih engage. Hari ini topiknya spesial karena kita mau bicara mengenai bagaimana kita overcome bad news. Ya, mungkin beberapa kalian nggak tahu kalau Dina ini tahun lalu itu merupakan tahun terberatnya. Nggak hanya karena pandemi, tapi juga karena suami tercinta Steve didiagnosa dengan kanker. Jadi kita mau obrolan kali ini mau tanya Dina deh gimana perjalanannya dia melalui semua itu. Sesuai dengan podcastnya kita akan curhat. Curahkanlah isi hatimu, Dina. Jadi gimana pertama kali lo tahu dan apa sih diagnosanya si Steve? Oke, pertama kali kita tahu tepat setahun yang lalu. Aku lupa tanggalnya tapi akhir April itu diagnosanya datang. Dan dia didiagnosa dengan kanker limfoma non-Hodgkin. Karena limfoma itu ternyata ada beberapa jenis kayak gitu. Dan dia jenisnya yang non-Hodgkin, stage-nya 3A waktu itu. Iya. Jadi waktu itu apa kalian ke dokter bareng? Apa kamu taunya itu dari Steve? Gimana ceritanya? Iya, jadi karena pandemi juga kan, dia sebenarnya sudah ada simptom itu setahun sebelumnya, jadi 2019 kan ya. Ada benjolan di sini, awalnya di leher gitu kan, tapi nggak terlalu diambil pusing kayak gitu, mungkin cuma tapi kok aneh banget gitu. Tapi tidak ada gejala yang lain selain benjolan itu. Long story short, kita akhirnya ke dokter, dia tanya ini kenapa, karena papa dia pernah juga tahun sebelumnya didiagnosa dengan kanker limfoma juga, tapi jenisnya beda. Jadi dokternya itu pay really close attention, karena kan jenis ini bisa aja genetik kayak gitu. Kalau orang tua pernah punya histori kanker apapun tuh biasanya anak-anaknya pass on. Bukan biasanya sih, ada kemungkinan bisa di pass on kayak gitu. Ya terus kena pandemik kan, kena pandemik, hospital segala macam di sini benar-benar strict waktu itu. Padahal dia ada janji, katakan hari Kamis gitu ya. Hari Rabu itu ditelepon, itu yang lockdown itu ya, kita nggak boleh kemana-kemana. Hari Rabu itu dia ditelepon, dia dari rumah sakit, lu nggak bisa sekarang kamu nggak bisa datang ke rumah sakit dulu, semua jadwal harus di ini kayak gitu, udah dipospon. Ya karena terpospon, terus akhirnya gejalanya muncul lagi di daerah selangkangan kayak gitu, ada benjolan juga kayak gitu. Jadi kan jadi concerning kan, ke dokter lagi. Tes lagi dari awal segala macam, biopsi, tapi kali ini memang lebih ditindakin serius. Akhirnya datanglah kabar buruk itu. Waktu Steve-nya ada di kerjaan sih waktu itu. Terus dia pulang, yuk naik ke atas, dia kasih tahu aku what happened. Dokter telepon, ternyata aku didiagnosa kanker limfoma, stage-nya 3A. Waktu itu sudah tahu belum ya stage-nya? Nggak tahu deh. Belum. Kayaknya, iya lupa aku. Sudah itu kayak dunia runtuh. Kayak nggak percaya kayak gitu.
So, Gitu. gimana waktu itu? Kayak maksudnya gimana pada saat lo dengar, apa yang lo rasain? Terus apa yang lo rasain, apa yang lo tunjukkan ke Steve, prosesnya hingga akhirnya anak-anak juga? Pertama kali pasti shock dan reject kan, maksudnya kayak nggak mungkin ini terjadi. Aku sempat ngomong kayak yang ini tuh sesuatu yang terjadi sama orang lain, nggak mungkin deh sama kita gitu. Apalagi si Steve tuh kan kondisinya sehat walafiat. Maksudnya secara fisik ya, secara kasat mata dia tuh sehat, jarang sekali sakit kayak gitu. Jadi kayak nggak deh, nggak mungkin, nggak mungkin. Kamu masih muda kan, kita juga masih muda juga, consider masih muda lah kayak gitu. Lalu dia ya udah cuma bisa peluk aku aja, terus kita nangis bareng, dan itu perlu proses. Ya udah kita telepon mama, orang tuanya, mama papanya, karena mereka kan juga pernah mengalami hal itu, jadi mereka bisa relate kayak gitu. Terus ya udah kayak gitu, terus papanya yang paling kayak terpukul gitu, karena mungkin dia ada kayak secara manusiawi kan, mungkin dia kayak merasa ada perasaan bersalah itu. Oh, ini mungkin aku yang bukan menularkan apa, pass on the cancer kayak gitu kan, karena ada genetik kayak gitu kan. Padahal juga enggak mungkin, ini cuman kira-kira aja sih. Jadi iya, kalau aku membayangkan kan, aku pernah ada di journey itu pada saat mamaku. Jadi sebenarnya ini pengalamanku di Indonesia ya. Jadi kalau aku mendengar diagnosa kanker itu tuh seperti end of your life gitu loh, karena diagnosa kanker itu tandanya kematian gitu. Jadi pada saat gue ngedenger juga lo waktu itu sharing ke gue juga, yang gue itu kayak gue luka lama gue tuh kayak terbuka, dan I feel karena gue nggak ada pengalaman seperti papanya Steve. Jadi gue ikut kayak merasa sedih yang I've been through that and it was hell gitu loh, ya kan? Iya. Terus Ya, supaya teman-teman tahu, si Ruli juga mamanya, I'm sorry to say, like mamanya pass away kan, maksudnya meninggal juga karena kanker beberapa tahun sebelumnya. Gitu. Iya, benar juga kata kamu bilang, kalau di pikiran kita itu biasa yang terkena kanker kan orang-orang udah tua gitu ya. Apalagi kalau kayak kita yang gaya hidupnya sehat, makanannya sehat, itu kan seperti tidak mungkin gitu ya. Begitu apalagi kalian kan keluarga muda, punya anak kecil, kayak gue nggak ngebayangin kayak pemikiran lo tuh pasti. Tapi kan sebenarnya waktu itu Bethany juga nggak kecil-kecil banget ya, dia udah 9 tahun waktu itu, mau 9 tahun sih. Terus gimana? Tapi aku juga waktu itu, mungkin kamu bisa relate juga ya, maksudnya itu tuh aku kayak merasakan apa artinya, apa manusia itu, apa sih kita manusia, karena kita nggak bisa, kadang-kadang kita lupa, karena kita punya planning hari-hari demi hari, itu kayak menjalani kehidupan tuh kayak seolah-olah tuh nggak akan selalu ada hari esok gitu kan, dan selalu kita kayak merasa planning tuh serba yang A ke B udah pasti gitu kan ya. Kalau nggak bisa B, C kayak gitu, selalu ada plan gitu. Kalau enggak, the worst case kita masih hidup gitu, ya udah besok aja gitu kan. Nah, aku tuh ngerasa bener-bener kayak yang kecil banget, ngerasa apa itu artinya jadi manusia yang kita nggak punya kontrol. Dua hal yang kita nggak bisa kontrol, yaitu kelahiran dan juga kematian. Dua hal itu tuh kayak bener-bener kayak aku ngerasain, oh ya, ternyata aku cuma manusia ya, aku yang nggak bisa take control of dua hal itu kan, kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kecil, kayak merasa tidak berdaya sama sekali kayak gitu. Itu yang aku rasain sih, dan cuma bisa nangis kayak. Tapi itu juga tetap aja ya, kayak pikiranku tuh terus aja maunya aku ngontrol gitu. Terus gimana nih? Habis nih gimana? Habis nih gimana? Terus harus apa? Terus harus apa nih? Kayak gitu. Kayak seolah-olah mau mengontrol gitu. Tapi ada saat dimana aku kayak yang stop. just bukan enjoy ya. Just be present there. Just be in the moment ketika kamu itu sedih, terluka, merasa tidak berdaya, dan kamu nangis, it's okay, sudah nangis aja, sudah sedih aja, nggak apa-apa, kayak gitu. Itu
proses, maksudnya pertama kali aku yang dalam satu hari itu ya, maksudnya yang pada saat mendengar itu ya. mendengar itu kayak gitu. Mungkin kadang-kadang itu kita yang mengalaminya itu, maksudnya terdiagnosa atau yang sakit segala macam, itu kita merasa kita yang lebih kuat daripada orang yang mendengarkan kabar itu, ya nggak sih? Does that make any sense? Atau maybe no? Well, I think menurutku sih tergantung level kedewasaan kamu juga ya. Kalau pada waktu itu kan aku kuliah, jadi kalau pada waktu gue mendengar itu, gue ngerasa seperti gue against the world gitu. Gue nggak bisa menjadi kuat. Iya, terus gue anak pertama yang gue nggak, kita kan tipikal orang Indonesia tuh harus kuat ya. Jadi gue nggak bisa nangis, gue nggak kayak lo. Pada punya adik, punya bapak yang sebenarnya gue bisa sharing, nggak bisa. Jadi kadang gue harus nangis sendiri, nanti di depan mereka nggak mau nangis gitu. Jadi kalau kita kan mungkin lo sekarang kan udah di posisi ya, gue harus kuat, gue punya anak ya kan, gue punya suami, ya mungkin seperti itu. Tapi walaupun itu pasti lo tetap juga ngerasa, ya kayak lo bilang bahwa kayak lo nggak menyangka itu terjadi sama lo. Nah terus setelah itu lo gimana ngomong ke anak-anak? Kan mungkin si Gabe masih belum paham ya, tapi kan Bethany udah. Itu perlu waktu sih, maksudnya 2 minggu setelahnya itu kan dia harusnya ulang tahun, bukan harusnya, dia ulang tahun. Jadi yuk kita keep aja deh dari dia biar fokus deh sama yang senang-senang, karena COVID itu kan juga sudah tough ya buat semua orang, terutama anak-anak sih. Dia meskipun kita berusaha jelasin sampai jelek, COVID itu gini kita nggak boleh. Tapi ada lah pasti efeknya mereka iya dan mereka tetap nggak ngerti itu, nggak ngerti aja, maksudnya kenapa aku nggak boleh nanya lagi, dijelasin lagi, nanya lagi. Anyways, ya udah deh, aku sudah siapin kejutan buat dia, sudah fokus sama itu aja kan, kayak gitu. Nah setelah, singkat cerita, setelah 2 minggu itu akhirnya kita duduk bareng jelasin ke dia nangis sih. Aku jadi kayak ngerasa kayak di sinetron gitu, kayak aduh nggak tahu, cuma bisa peluk aja. Kau tanya how do you feel, aku tanya kan, dia bilang I'm so sad, you know it's okay if you wanna cry, aku bilang gitu kan. Terus dia I wanna cry, terus sudah nangis kan, dipeluk sama dedinya kayak gitu. Kita semua pada nangis gitu ya. Gabe of course nggak ngerti apa-apa, tapi dia bisa ngerasain kan kesedihan itu. Ya udah, kita cuma pelukan aja, nangis. Terus karena terasosiasikan, like you say, kanker itu kan asosiasinya dengan penyakit yang amat sangat ganas sekali ya, maksudnya bisa menyebabkan kematian juga. Itu unreal banget gitu di dia. Dan tapi aku juga ingat, grandpa itu kan juga sembuh akhirnya. Jadi let's face this together, let's just focus on each day that what we can do the best for our family, creating memories and be kinder to each other, something like that. Iya, jadi kayaknya kesuksesan dari grandpa-nya itu kan juga sebenarnya kasih harapan of air ya kan. Kasih harapan ke kita sih, memang ada harapan kayak gitu. Well, yeah, it's good. Tapi setelah kita ke dokter, sebenarnya kita juga memang jenisnya kankernya Steve itu yang non-Hodgkin, yang terutama jenisnya Steve itu memang agresif, cepat gitu nyebarnya, tapi itu curable. Jadi persentase untuk dia bisa sembuh itu lebih gede daripada kanker bapaknya itu. Kanker bapaknya sebenarnya kayak gitu. Jadi kita lebih punya harapan lagi kayak gitu. Ya udah deh, kita hadapin aja kayak gitu. Tapi kan ya angkanya 80% apa berapa persen, tapi kadang-kadang kadang kalau gini, kalau kita dihadapin sama persentase, misalnya 80% ini, tapi who knows, mungkin kita ada di 20%-nya ya kan, kayak maksudnya tetap it's not 100% itu kayaknya. Aku tuh ngalami yang di fase anxiety itu kan, yang kalau kita lagi anxiety itu, kalau aku pribadi gitu ya, yang ada di pikiran aku itu what if
what if kita tuh entertaining that thought like what if ini kayak, tapi yang jelek-jelek, yang negatif gitu loh. Jadi itu kan create anxiety kayak gitu. Itu di badan tuh kan juga kerasa ya anxiety-nya segala macam, nggak bisa tidur. Kalau nggak peluk Steve tuh aku nggak bisa tidur. Jadi kayak aduh Tuhan, kayak aduh kadang-kadang mikir ya, aku sempat mikir kayak gini malam-malam. Kalau pikiran lagi gampang kayak gitu ya, sempat mikir kayak gini. Oke, kalau Steve meninggal gimana nih? Aku bisa nggak begini? Aku mikirin tuh plan A, plan B, plan C. Oke, aku harus kerja. Berarti aku harus gini. Segala macam. Nggak apa-apa deh. Aku ada support di sini. I'm not alone. Segala macam. Aku pasti bisa menghadapi ini semua karena my mama aku raised me as an independent woman kan. Maksudnya sebagai pribadi yang mandiri gitu mamaku. Maksudnya dia tuh kan benar-benar role model aku, panutan aku gitu, jadi orang yang independen kayak gitu. Aku pasti bisa. Tapi juga ada satu sisi tuh kayak gini, but I don't want to. I like, I don't want to lose him, not yet. Maksudnya, it's not about me bisa survive atau nggak survive, tapi it's about me that I don't want to lose him yet at that time kayak gitu. Ya udah itu, ya ada masa-masa itu kalau malam-malam tuh sangat malam ya paling. Kalau pagi itu kan karena kita ada anak-anak terdistract lah, harus ini harus itu dan lain sebagainya, tuh agak hilang lah pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi kalau malam itu kayak yang what if gimana kalau gini, gimana kalau gini. Tapi yang jelek-jelek itu loh anxiety. Tapi aku juga ada baca buku by Max Lucado, itu judulnya Anxious About Nothing kayak gitu. Ya udah, itu menguatkan aku sih untuk went through masa-masa terberat itu kayak gitu. Terus pada saat dimulai prosesnya, treatmentnya kan kemo kan pasti dia itu, kalian gimana? Karena aku masih ingat zaman waktu mamaku go through kemo radiation itu, banyak, most of the time dia tuh weak gitu kan, ya muntah-muntah. Maksudnya pada waktu itu Steve kan pasti juga melewati itu. Terus kamu yang sampai harus memutuskan Bethany nggak bisa balik ke sekolah, kamu juga jadinya nggak kerja. Kan banyak ya, banyak pengorbanan untuk ini tuh semua bisa terlalui gitu. Gimana? Terus pada saat itu tuh apa yang menguatkan kamu? What kind of support yang waktu itu kamu dapatkan? Banyak sih. Yang pertama itu, of course, itu balik lagi ke diri kita ya. Maksudnya, aku berusaha kayak yang, okay, I am anxious, I am worried. Maksudnya berusaha untuk melabeli dan menamai semua ketakutan-ketakutan, emosi-emosi yang negatif itu. I'm worried, I am anxious, I am kayak gitu-gitu kan. Terus I went through all the question. Kenapa aku anxious? What if? Kayak gitu kan. Tapi juga ada pertanyaan, what if that doesn't happen? Kayak gitu loh. Maksudnya kalau maksudnya gimana kalau dia meninggal? Terus tapi juga ada pertanyaan, gimana kalau dia nggak meninggal? Kan maksudnya ada dua sisi dari segala sesuatunya itu. Jadi akhirnya aku tuh berusaha ngomong ke diri aku sendiri itu kayak, faktanya hari ini tuh apa sih? Fakta juga, fokus sama faktanya. Faktanya Steve masih hidup. Faktanya anak-anak sehat. Faktanya kan kekhawatiran financial ini gimana segala macam. Faktanya kamu dapat support dari government gitu. Maksudnya di sini kan puji Tuhannya kalau di Kanada itu penyakit-penyakit kalau kita sakit kanker segala macam itu semua ditanggung sama pemerintah sih. Kayak kalau di Indonesia itu ada BPJS, di sini juga ada namanya MSP. Jadi kita semua tuh di cover, dan kita juga ada tunjangan sakit itu juga ada. Jadi ya bersyukur aja kan, maksudnya kayak lu masih ada faktanya, ada supportnya, bill itu masih bisa terbayar, faktanya masih ada yang sekarang. Yang sekarang ini at the moment itu faktanya nggak tahu besok, tapi hari ini tuh masih ada loh makanan di meja, anak-anak sehat, anak-anak happy dan lain sebagainya.
sudah aku mikirin itu aja, fokus aja. Ketika pikiranku yang ke negatif, aku langsung balik. Yuk, ingat apa sekarang, terus apa yang kamu bisa lakukan sekarang untuk ini. Terus juga kadang-kadang it's so easy for us to take things for granted kan. Maksudnya ketika semuanya baik-baik saja, atau ketika kita pada kondisi yang terpuruk, itu tuh sebenarnya itu entertaining loh untuk bisa terpuruk gitu. Aduh sedih, itu tuh entertaining banget loh. Itu comfortable banget gitu kan untuk kita nangis gitu. Udah nangis aja di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi memang membantu sih, like you say, punya anak-anak tuh harus mau nggak mau kan. Maksudnya dia butuh kita gitu. Aku nggak mungkin kayak di kamar nangis terus juga nggak mungkin. Steve juga waktu itu sebelum treatment tuh juga masih kerja sampai pada dia mau saatnya dia mau treatment itu kan. Kayak gitu. Kita bisa pilih, ada 2 pilihan kan. Satu, kita bisa pilih untuk entertaining that negative thought. Bisa kita juga merasa nyaman di kondisi ketika kita tuh terpuruk, ketika kita sedih, atau kita itu bukan sok kuat, tapi fokus sama faktanya hari itu dan fokus sama apa yang kita bisa lakukan hari itu. Creating memories, karena kita nggak tahu kapan kita akan, maksudnya kadang-kadang kita baik-baik aja tapi who knows, God will call us kan, maksudnya calls us home. Kita nggak pernah tahu itu, jadi yaudah aku mau creating the moment sama mereka. Kita ketika ya kalau mama kamu kan weak ya, mungkin usia dan jenis kankernya segala macam, aku nggak tahu, setiap orang pasti berbeda, jenis kanker juga berbeda, respon tubuhnya berbeda. Kalau Steve di kanker yang jadi kan dia kemonya ada 5 kali. Jadi dia di kemo itu selama seminggu ya. Sehari itu di rumah sakit, terus langsung pulang. Jadi perawatan tuh nggak di rumah sakit, nggak stay di rumah sakit gitu. Dia di rumah ke rumah sakit di kemo itu, terus dia pulang, terus dia harus selesaiin pilnya yang which is part of the chemo, obat kemonya itu selama seminggu kayak gitu. Nah, yang paling terberat itu ya seminggu pertama sama seminggu kedua. Itu dia ngelakuin kemo tuh setiap minggu keempat. Minggu pertama, minggu keempat kayak gitu. Terus minggu selanjutnya, jadi setiap 3 minggu sekali, 3 atau 4 minggu sekali, lupa aku. Kayak gitu. Jadi kita masih ada kadang-kadang tuh satu minggu setengah lah, di mana dia tuh badannya pulih lagi, dia lebih kuat lagi, nggak 100% tapi 70%. Jadi kita pergi deh hiking, kita pergi ayo kita pergi ke beach, waktu itu masih summer-ish kayak gitu, masih ini. Ya sudah, creating the moment, kayak di bawah, ayo baca buku kayak gitu. Maksudnya just be present kayak gitu. Satu, terus yang kedua itu agak panjang. Yang kedua itu support dari orang-orang. Waktu itu kan kalau aku butuh orang lain untuk, maksudnya untuk support aku secara emosional. Tapi kalau Steve waktu itu butuh beberapa saat untuk dia itu pada akhirnya dia bisa terbuka sama orang-orang, maksudnya orang-orang, bukan orang-orang terdekat ya, tapi orang-orang yang lain kayak gitu. Eventually dia terbuka sama beberapa orang. Even though dia tuh ngomong sama ke pastor kan, pastornya kita gitu, terus ditelepon segala macem, didoain, terus gimana nih aku ini ya ke grup gitu supaya kamu bisa disupport dalam doa at least kayak gitu kan. Terus dia bilang, enggak, aku nggak ready dulu, karena dia nggak bisa untuk facing orang kelihatannya orang iba ya, terus nanti dia tiba-tiba jadi emosional lagi dan berpikir ya dia lebih dari situnya ya, bukannya nggak mau sharingnya, cuma betul, efek dari sharingnya itu orang nanti jadi reaksi kan ketika orang aku ini ya sama langsung, kayak kalau kita nangis kan gue semakin dielus-elus gitu kan. betul Jangan gue udah jangan deh just get out from me gitu kan, leave me alone kayak gitu. Karena kita bakal jadi emosional. Jadi ya mungkin ya Steve begitu, kalau kita kan perempuan beda ya, semua serba sharing. Tapi juga sebenarnya kita butuh orang lain, karena kita juga semakin mengerti apa artinya humanity. Maksudnya orang, manusia itu, kita tuh makhluk sosial, kita tuh butuh orang lain. Kita, puji Tuhan waktu itu kita nggak butuh kok, maksudnya kayak financial support kayak gitu, puji Tuhan enggak. Maksudnya ada aja lah rezekinya Tuhan tuh dari mana segala macam kayak gitu, orang support. Tapi ketika
ketika kita open up ourselves itu kayak membuka lukanya itu, tapi lukanya itu kan kayak dari bandage dibuka jadi kayak di angin-angin kayak gitu, akhirnya kan kering karena itu terbuka lukanya kayak gitu. Jadi orang-orang itu angin. Ya, orang yang ikut ini ngipas kayak gitu kan. Maksudnya kadang-kadang kalau kita keep itu wound, maksudnya sudah di bandage aja malah jadi borok, jadi apa kayak gitu. Itu cuman buat kan itu menyakitkan kita sendiri kan. Kita buka itu, luka itu, nggak tahu sih aku asosiasinya agak ngawur ya. Cuman itu yang aku bisa pikirkan saat itu, kayak oh ya kita butuh nih orang lain untuk dan support ternyata kita. Juga lo nggak tahu bahwa ternyata lo tuh banyak support, ya kan? Who knows kalau kita berpikir kita nggak punya siapa-siapa, ternyata orang yang mungkin selama ini nggak deket, atau orang yang selama ini nggak showing up, right? Ya maksudnya lo jadi tahu bahwa you have army of warriors segala macam kan. Yeah, that is so true. Aku merasakan itu ketika aku terbuka kayak gitu, kita terbuka sama orang. Ya, kita facing this battle. Orang-orang tuh pada yang texting, messaging dengan semua dengan kapasitas mereka masing-masing kan. Itu mereka kayak yang oke, kirim apa segala macam. Itu tuh kita kayak ngerasa hey, kita tuh punya ini loh, warrior like army kayak kamu bilang itu, warriors ini yang kayak di belakang kita nih. Kalau kita ada apa-apa, kita pasti akan ada backup gitu loh. Maksudnya Tuhan pasti akan jaga kita. Tapi ketika kita bisa melihat itu secara visual, secara kasat mata, bisa merasakan, bisa ini kalau ada orang-orang sekitar kita, kalau kita jatuh gitu, oke, mereka pasti akan rangkul kita. Mereka akan, aku jadi merinding. Itu kayak, oke, all we need to do itu apa sih? Just do it, let's just do it. Let's face this. Maksudnya dan baby steps kan. Maksudnya nggak bisa kayak yang yuk lari kayak gitu enggak. Jadi kayak lari maraton. Ya baby step lah kalau aku bilang, nggak lari. Baby step, merangkak dulu. Oke, merangkak dulu. Dan berdiri, berjalan. Kalau jatuh pun juga nggak apa-apa di hari-hari itu. Maksudnya aku juga belajar. It's okay to be sad. Tapi it's okay juga ketika kamu itu happy, maksudnya di saat-saat tertentu ketika suasananya kita lagi happy aja. Maksudnya it's okay to be in the moment, to be present, to be in the moment, to embrace, untuk merangkul semua emosi itu. Ketika sedih, nangis. Ketika marah aja kayak gitu. Kadang-kadang kan kita merasa guilty ya. Ini suamiku struggling, ini aku harus sedih terus. Sebenarnya juga enggak, itu juga enggak membantu sama sekali kayak gitu. Pasti berat ya. Kalau gue ngebayang itu terjadi di gue, mungkin gue nggak akan bisa lah sekuat lo. Maksudnya ya. Tapi itu sesuatu yang mungkin sering kita omong ke orang lain ya. Maksudnya ketika dia menghadapi kayak kamu dengan Karina, dan segala kesusahannya kamu, aku juga sering ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau aku saat itu, iya itu berat. Tapi kadang-kadang itu, kamu tahu sendiri kan aku, kalau ada banyak pilihan, aku jadi orang yang ababil. Iya benar. Malah jadi bingung milih. Bingung, stres sendiri gitu kan. So yang mana nih, yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau yang D, A, gitu kan. Tapi karena saat itu pilihannya cuma satu, ya udah kita jalanin aja. Dan aku merasakan juga tuh kayak gini, on top of that, karena satu itu jadi sebenarnya easier karena aku tinggal jalanin aja. Kayak gitu. On top of that itu aku juga, kita merasakan ada ini pasukan-pasukan yang ketika aku jatuh, ketika kita jatuh, ada mereka yang akan support kita kayak gitu. Itu yang amat sangat membantu gitu. Dan aku belajar untuk menjalanin porsi aku waktu itu. Sehari itu porsiku yang Tuhan kasih satu hari itu, aku fokus sama satu hari itu. Jadi oke, hari ini semuanya sehat, yuk kita pergi, yuk hiking, yuk kita pergi jalan-jalan. Meskipun masih belum bisa kayak ke restoran atau ke tempat teman, tapi itu justru merekatkan kita sebagai keluarga gitu. Kita jadi lebih creating memory juga ya kan. Yes, exactly, creating the memories. Karena aku nggak tahu besok itu buat porsinya besok. Aku berusaha untuk nggak entertain the thought about tomorrow. Yes. Yang aku fokus saat itu adalah hari ini. Hari ini porsinya aku hari ini apa? Ya udah aku jalanin itu.
terus ya udah not take things ya mungkin karena kita sudah di posisi itu tuh kayak aku belajar banget ya, kayak menghargai setiap detik sama keluarga gitu. Jadi kayak setiap detik itu precious banget, berharga banget kayak gitu. Kita kan karena nggak tahu apa yang akan terjadi besok kayak gitu. Itu yang aku pelajarin juga waktu itu. Dan support dari teman-teman juga orang lain tuh juga aku belajar apa sih artinya atau gimana caranya kita ketika kita tuh mensupport orang lain. Karena kita nggak pernah tahu itu kalau kita belum ada di posisi itu kan. Salah satunya ketika itu lebih meaningful buat orang-orang yang mengalami kesusahan ketika ketika bilang kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, kasih tahu aku ya. I'm not saying that itu jelek ya, maksudnya atau salah kayak gitu, enggak. Aku juga kayak gitu dulunya kayak gitu. Tapi ketika aku sudah pernah mengalami kayak gitu, aku jadi belajar gitu. Yang orang-orang yang ketika mereka membutuhkan support, benar-benar support, ya sudah datang aja dengan apa yang kalian bisa support dengan. Kadang-kadang ada yang tulis kartu kayak gitu atau bunga segala macam, itu lebih meaningful kayak gitu. Jadi aku sekarang belajar kayak gitu. Merubah perspektif sih kayak gitu. Iya, jadinya maksudnya kadang kan kalau kita ada orang yang kesusahan, kita bilangnya kita care, tapi kan what kind of caring yang mereka butuhkan kita nggak tahu, makanya kita suka bilang, lo butuh apa? Just kabarin kita ya, I'll be here for you gitu. Tapi kadang kata-kata itu aja tuh nggak cukup, karena of course dia nggak akan ngasih tahu, karena dia nggak akan kepikiran untuk ngerepotin kita, atau dia punya masalah sendiri yang dia harus taking care, jadi dia nggak, aduh gue nggak tahu gue butuh apa gitu kan. Jadi gesturnya itu mungkin lebih kayak, oke, kayaknya Dina gue masakin deh, jadi lumayan dia nggak usah masak, jadi fokus ke anak-anak. Atau enggak, oke, I'm just gonna write a simple letter buat keluarganya. Atau enggak, oke Dina, I have you in my prayer, ya mungkin segitu ya jadinya. Iya betul banget sih kayak gitu. Tapi juga sebenarnya bukan ngomong kalau ada apa-apa kasih tahu itu juga bukan salah sih, cuman akan lebih berguna ketika kita itu langsung action kayak gitu. Aku tersupport sih. Itu juga aku juga belajar kok. Aku juga bener. Semenjak ini. Jadi kadang we met well, tapi sebenarnya yang lebih efisien, lebih efisien ya ini loh, oke Dina gitu, atau here, atau nggak even kayak sini deh anak-anak di gue gitu kan, kayak you take your time gitu. Terbantu juga kan sama yang coworker kita, maksudnya mereka gantian kasih kita makanan waktu Steve-nya di kemo itu selama seminggu itu kan fokusnya aku jadi cuman kayak ngurusin anak-anak kayak gitu. Iya. Jadi aku sudah nggak perlu masak, tinggal manasin aja, tinggal makan, sudah beres kayak gitu. Itu membantu banget. Jadi mereka gantian sign up gitu untuk kasih makanan ke kita. Itu membantu banget sih kayak gitu. Ada yang mau ditambah sebelum kita selesai? Ya, aku cuma mau sharing aja. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu kita tuh bisa relate ketika kita itu ada di level vulnerability. Ketika kita itu di level, ketika kita itu bukan terpuruk, kita di level yang kita tuh ada di bawah gitu, apapun itu. Jadi semoga ceritanya aku tuh bisa ya paling nggak you are not alone. Kita bisa hadapin ini sama-sama kayak gitu. Kalau ada kalian yang juga melalui perjalanan yang sama seperti Dina, jadi kalian nggak sendiri. Kalian tahu bahwa kesulitan itu semua orang juga mengalaminya, apapun itu. Ya. Oke. Thank you Adin. Yeah. Thank you sharingnya. Thank you udah being vulnerable. Yes. Udah semua perjalanannya. Ya walaupun gue udah tahu ceritanya, gue juga ada di situ. Thank you untuk cerita yang cukup, sebenarnya itu cukup ini ya, bisa dijadiin panutan juga, karena kalau gue bilang memang kalian itu ya yang foundationnya tuh menurutku cukup
kuat gitu loh, cukup yang untuk bisa come on fokus gitu loh. Jadi ya thank you udah bisa cerita hal-hal yang menguatkan lah. Mudah-mudahan Steve tetap baik, kalian juga sehat-sehat. Good news-nya dia sudah kembali lagi kerja sejak Januari. Yes, pokoknya kita berdoa semoga kita semua selalu dilindungi, selalu diberikan kesehatan, anak-anak juga bertumbuh sehat. Dan ketika kita ada struggle, it's okay to reach out. Itu nggak apa-apa. Ketika kalian itu minta bantuan tuh juga nggak apa-apa kayak gitu. Paling nggak minta bantuan support, doain dong kayak gitu kan. Tuh. Karena kita butuh, karena kita manusia sosial. Gitu. So sekali lagi, ketika kita bilang we are our village, we are because we are ya, kita di sini nggak cuma untuk senangnya, tapi kita untuk sedihnya juga bisa menjadi teman kalian di belakang yang support, cheering up. Okay. Thank you for today. Thank you Dina. We'll see you guys next time. Jangan lupa Instagram kita, follow, terus kasih thumbs up, likes, dan komen. Semuanya ada di deskripsi kita kalau mau follow. Okay. Bye.